Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita awali hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih untuk pemeliharaan dan penjagaan-Mu, serta berkat-berkat-Mu untuk kami dan keluarga kami. Dan terima kasih untuk hari yang indah. Engkau bolehkan kami untuk hidup dengan nafas yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan agar kami melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Roh Kudus, hadirlah dan bersemayamlah di dalam hati kami, agar kami Engkau pimpin dan bimbing dalam membaca firman Tuhan Yesus dan renungannya, sehingga kami bisa mengerti makna atau arti dari firman Tuhan Yesus, dan Engkau pimpin kami di dalam melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Suci menurut Yohanes pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19, dengan perikop ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, terkadang atau bahkan sering di dalam kehidupan kita, apabila kita dalam kesusahan, dalam kesulitan, kita selalu berdoa terus, memohon bantuan Tuhan Yesus agar masalah kita selesai. Tetapi saat masalah kita sudah selesai, kita lebih banyak berpikir dan mengakui diri sendiri bahwa itulah hasil kerja keras kita, bahwa itu adalah hasil kepintaran kita, hasil dari pengalaman hidup kita, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah tersebut. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bukanlah semuanya itu, tetapi semua karena Tuhan Yesus mengasihi kita,
mencintai kita. Dia ingin semua anak-anaknya bahagia. Oleh sebab itu Tuhan memberikan solusi. Tuhan Yesus mempunyai cara yang lebih dari 1001 cara bagaimana untuk membantu kita. Bisa saja lewat orang lain, bisa saja lewat nasihat atasan kita, saran dari teman kita, ataupun sesuatu yang sifatnya inspirasi dalam pikiran kita. Semua itu adalah hasil karya Tuhan Yesus. Jadi kita harus berterima kasih dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Sama seperti 10 orang kusta ini. Dari 10 hanya 1 yang berterima kasih. Padahal ke-10-nya mempunyai iman yang besar, percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia bisa menyembuhkan, dan mereka merasa tidak pantas sehingga mereka berjarak agak jauh saat meminta untuk disembuhkan. Mereka punya iman bahwa percaya Tuhan Yesus bisa sembuhkan. Tetapi ketika semua itu sudah terjadi dan sembuh, mereka lupa. Dari 10 hanya 1 orang. Kemana 9 orang? Memuliakan Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Dengan cara seperti ini kelihatan bahwa iman seseorang dapat dinilai, dapat dilihat. Tuhan Yesus melihat iman kita. Apa tanda terima kasihmu setelah engkau dibantu oleh Tuhan Yesus? Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mengucap syukur merupakan suatu hal sederhana yang mesti kita lakukan atas apa yang kita peroleh dari Tuhan Yesus. Ia telah memberikan semua yang terbaik bagi kita, karena Dia mengenal dan memahami apa yang kita butuhkan. Bahkan rela mengorbankan dirinya sendiri sampai mati terhina di kayu salib. Apa yang membuat kita bersyukur? Apa yang membuat kita sulit bersyukur? Pada umumnya karena kita menganggap diri kita hebat dan kuat. Dikala kesusahan menerpa hidup kita, seringkali bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Dan ini adalah pilihan yang mesti dibuat. Namun ketika situasi sulit itu berlalu, kita cepat sekali lupa atau berpura-pura lupa bahwa kuasa Tuhan Yesuslah yang memampukan kita menunjuk jalan yang mesti dilalui untuk mengatasi kesulitan itu. Kita terlalu membanggakan diri. Tindakan mengucap syukur atas apa yang kita miliki bukanlah semata-mata reaksi emosional sebagai manusia, tetapi lebih merupakan sebuah ungkapan iman yang teramat dalam kepada Tuhan Yesus. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, jadikanlah kami orang yang selalu memiliki rasa syukur di dalam keadaan apapun, sebab rencana-Mu pastilah yang terbaik bagi kami. Roh Kudus, pimpinlah kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetaplah bersemangat dalam menerima Ekaristi, menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Karena itulah penyembahan penghormatan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.